Mitra sendiri merasakan aneh di tenggorokan sampai dodol. Kering, sesek. Kayak minum spiritus. Wah, kamu kok obong lah? Spiritus kan panas yuk, obong. Kita terus terang 11-12 ini Pak. Oh gitu ya? Tapi saya bilang lakukan dulu apa yang kira-kira dokter anak semua bisa. Ya. Terus dari pihak hotel gimana Mas? Sampai detik ini Pak, kami sebagai kuasa hukum maupun dari keluarga korban sendiri tidak ada itikat baik. Ya nggak ada nyambangi juga? Tidak ada. Oh, orang ajar ya? Bapak lama tinggal di sini Pak? Udah lama tinggal di sini? Mulai dari belum ada air minum, air PDAM, belum ada listrik. Tahun berapa? 70. Wah 70? Saya hutan nih lah gini, 76? Belum ada jalan ke sana. Belum lah ya? Oh iya ya. Ini Mbak Mitra. Oh iya Mbak Mitra. Mbak gimana? Ini selaku korban yang selamat. Ini Ibunya? Ibu. Oh. Loh, bertiga aja tinggal di sini Pak? Anu Pak? Ada cucu juga. Oh cucu, berapa cucunya? Ada dua yang Sini 3. Anaknya berapa? 2. Nita sama satunya? Ini nomor 2. Mamona, Mitra, sama John. Oh, Mbak Nita udah keluarga? sudah enggak. Enggak, artinya sudah punya anak? Sudah dua. Berapa anak? Dua? Yang paling besar umur berapa? 9 tahun, SD berarti? SD. Gimana kemarin itu? Itu waktu bukan tahun baru kan ya? Sebelum tahun baru kan? 2 Desember. 22. Malam 22 ya. Iya. Memang setiap hari apa anu nyanyi di sana? Kebetulan saya cuma additional. Oh, waktu edisional. Ya. Oh, jadi enggak tiap hari di sana enggak ya? Oh, waktu ada acara khusus. Ya. Acara apa waktu itu, Mbak? Acara khusus cuma gantikan aja. Oh, ganti teman aja berarti. Gantikan Yiska. Yang nggak masuk pada saat itu. Mau izin Mbak. Iya. Si cerita kronologi berdasarkan saya kebetulan kuasa hukumnya. Iya. Awalnya itu mereka kan reguler main di salah satu kafe keras itu ya, di Fasa Hotel. Kemudian Mbak Mitra sendiri ini sebagai satunya penyanyi pengganti ya? karena si penyanyi aslinya ada job lain atau perhalangan. Singkat cerita mereka sepakat untuk bermain dan mereka di situ kedatangan almarhum Resa ya. Ya, Resa saksofon. Itu kan beliau sudah lama menghilang karena kesibukan beliau dengan artis-artis dan lain sebagainya. Iya. Kayak reunian lah. Teman-teman tuh reunian band-bandnya, ya biasa ada band-band. Iya. Ayo mobil. Senang sama si Fasa. Ya kerasnya itu. Minum di apa ya, karafe atau pitcher. Ada pitcher Apa? kecil. Bir itu apa? Minuman oplosan sih. Oplosan. Koktail lah kalau bahasa kerennya. Oh, koktail. Minum di karafe beberapa ya. Yang pertama masih aman kan ya. Nah, yang pertama aman sampai ke arah kesekian. Mbak Mitra sendiri merasakan aneh di tenggorokan sampai dodol. Kering, sesek. Kayak minum spiritus. Wah, kamu kok obong lah? Spiritus kan panas yuk, obong. Nah, enak gitu. Itu baru satu sloki. Bukan, itu yang ketiga. Ketiga, baru obong kering, sesek gitu ya. Ya. Oh, terus reaksinya setelah itu? Mbak Mitra nggak sadar. Nggak sadar langsung? Iya. Cepet dia berarti ya reaksinya? Artinya nggak sadarnya itu di sana mungkin kalau orang bilang mabok lah ya. Mabuk. Dibawa ke rumah sampai sini, digotong sama teman-teman personel band yang lain, Mbak Mitra istirahat. Besok paginya bangun itu masih bisa bangun Mbak, masih bisa. Bisa bangun. Kebetulan waktu itu Mbak Mitra mau kerja ya, mau kantor. Diantar sama bapak sampai kantor. Mbak Mitra nggak lama ya, Mbak Mitra itu berapa lama kurang lebih? 15 menit, 30 menit ya. Geliyang lagi? Geliyang lagi. Dibawalah ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit, indikasinya dari ya, dokter yang periksa itu ada zat metanol dalam tubuhnya dia.
Ada ya, ada dokter ada resumen dokter. Zat metanol. Zat metanol, bukan etanol ya, metanol. Metanol, iya, metanol. Terus untuk teman-teman yang lainnya yang meninggal itu gimana itu, Mbak? Kayaknya terlambat. Terlambat ya? Nah, Apa terlalu banyak juga? Kalau banyak, saya yakin lebih banyak mereka. Oh. Cuman gejalanya sama semua. Sama semua ya? Iya. tenggorokan panas, dada. Jadi yang selamat ini Mbak Mitra sama sendiri aja? Jadi 4. Dari 4 orang? korban yang di media ya Pak ya. Oh. Mbak Mitra ini saksi mahkota kita, saksi Oh. korban kita. Jadi yang 3 sudah meninggal, yang lainnya mungkin gejala ya. Oh. Teman-teman yang lain dan yang ikut minum itu gejala ya sama sih, panas. Oh, main band juga? Iya. Oh. Loh, pemainnya band ada berapa? Waktu itu yang datang 7. 7 pemain band. Oh, Sama berat. tamu 2 ya, Mas sama Indro sama asistennya itu yang punya sound system. Oh. Yang sound system juga sama? Meninggal. Meninggal juga? Meninggal. Jadi yang meninggal 3 Pak. Dari 4 korban yang meninggal 3. 2 pemain band, Reza, pemain saxophone yang saya bilang artis itu. Terus kemudian Rafli pemain drum, sama Mas Indro. Mas Indro ini ownernya sound system. Owner sound system. Owner sound system. Nah, Mitra ini termasuk yang selamat, satu-satunya saksi korban yang selamat. Nah, terus setelah kejadian-kejadian itu, Mbak Mitra pulang dari kantornya ke rumah sakit terus, bawa ke rumah sakit langsung? Oh, belum juga? Pulang aja? Pulang ke rumah? Besoknya baru ke rumah sakit? Setelah diperiksa di rumah sakit, ada zat metanol. Iya. Nggak sadar. Sudah nggak sadar. Orang tua yang mendampingi. Mereka langsung kita bawa di rumah sakit, kita kasih tahu langsung ini keracunan minuman ini. Oh. Daripada mereka harus cari-cari, terus mereka lakukan ini pekerjaannya untuk menangani dengan baik. Saya lihat betul-betul termasuk profesional, dokter maupun perawat-perawat di gotong royong. Tadinya saya tanda tanya besar itu gotong royong. Waduh, saya tanya anak saya, bawa di Ubaya apa di gotong royong aja ya. Soalnya dokternya itu sudah cukup dikenal, tapi ya itu dokter sudah kasih tahu, Pak, mohon maaf, ini kita terus terang 11-12 ini Pak. Oh gitu ya? Tapi saya bilang, lakukan dulu apa yang kira-kira dokter anak semua bisa, ya. Karena mau bawa ke... Waktu ke dokter nggak sadar? Ya. Nggak sadar saya. Oh, Makanya sudah balik. berarti pulang dari kantor ke rumah, besoknya ke dokter ini nggak sadar? Oh gitu ya? Iya, saya sama mamanya ngantar masuk mobil tuh, sudah... Terus nggak ada tenaga? Ya ini udah wabot orang tua. Jadi tadinya saya diam-diam supaya tetangga nggak sampai panik. Ramai. Tapi karena sudah kayak Nggak kuat, iya dong. Langsung lari. Oh gitu ya? Waktu ke rumah, dari kantor ke rumah itu rasanya panas Mas Jan? Iya itu di dalam mobil. Nggak sadar juga di mobil? Udah. Oh, Jadi mata itu sudah pupilnya itu dari atas. dari kantor ke rumah ini juga udah nggak sadar ya? Terus dari pihak hotel gimana Mas? Sampai detik ini Pak, kami sebagai kuasa hukum maupun dari keluarga korban sendiri tidak ada etikat baik. Ya nggak ada nyambangi juga? Tidak ada. Nah, orang ajar ya? Termasuk Nah, ya. untuk santunan apapun jangan Nah, ya. santunan Nyambangi loh, makanya aku katakan nyambangi ya? Tidak sama Orang ajar ya? Tidak sama sekali. Itu Terus dari kepolisian juga enggak? dari kepolisian, jadi kita ini kan sebagai kuasa hukum juga berusaha kooperatif ya dengan penyelidikan dari penyidik. Tapi kesannya kayak kasusnya yang saya bawa, kok dipaksa cepet nulis. Kita tidak dikoordinasikan dengan baik lah seperti biasanya kasus pidana lain. Itu sih. Tapi yang kami sesalkan yang dari pihak hotel kok nggak ada nyambangi ya apa kabar ya? Sekali tidak ada. Termasuk yang mati Mas Renal juga jadi kuasa hukumnya, yang meninggal. Terus dari yang meninggal rumahnya mana aja? Ada yang di daerah Granting. Oh, Granting. Oh, Granting. Tambak Sari. Tambak Sari situ. Granting Tambak Sari tuh. Terus si Mas Reza Kembang kuning. Kembang Kuning. Oh, Reza Kembang Kuning. Iya.
Mesra itu yang masih dulunya saya nggak ngerti rumah itu. Juga belum pernah disambangi sama sama hotel. sekali semuanya. Nanti Senin kita sidak mas. Siap. Kita tunggu di rumah aspirasi. Setelah itu kita langsung sidak ke sana. Iya. Wah. Ya, artinya harapan kami oke lah kalau yang meninggal itu mungkin sudah takdir ya. Iya. Tapi kan di situ sebagai kepala rumah tangga mereka meninggalkan anak istri. Nyambangi ya apa takon ya apa. Termasuk Oh main di kak. gak nyambangi belas. Dokter pun pakai biaya pribadi loh Pak. Oh ya. Oh dokter pakai biaya pribadi juga ya. Iya, tadi katanya tuh Pak, ini BPJS kita nggak berani. Iya. Sebenarnya Pak, ya baru dia tangani itu semua. Pak ini, ya saya komunikasi sama mamanya. Wis, kapopo. Iya, nyawa ya masalahnya. Soalnya udah, waduh, dokter juga saya sendiri juga nggak bisa memastikan. Nah ini tadi karena itu dokter Romi itu anestesi itu kepingin lihat aja. Oh guys, dia sendiri lihat baru hari kedua itu setelah cuci darah. Oh iya tak? Oh cuci darah juga? Iya. Racunnya udah. Oh cuci darah juga? Cuci darah. Karena racun sudah Campur? Sudah ini di darah itu. Kalau enggak, Leukosidnya sudah over. Ya. Oh cuci darah ya? Makanya matanya agak sedikit kabur. Sekarang pun efeknya matanya Masih kabur mbak? Ya, lumayan udah ya? Enggak. Oh cuci darah berapa kali udah? Satu kali Pak, saya sendiri tanya, loh dok, ini yang gagal ginjal? Oh bukan Pak, bukan Pak. Ini yang untuk mengeluarkan apa? Racunnya Itu supaya obat bisa masuk. Iya. Karena tangan-tangan semua ini kan buat tangan ini penuh obat. Nggak masuk karena kan terjadi kontradiksi. Bor di sini. Oh gitu ya? Bor. Untuk bisa memasukkan obat itu, obat penangkalnya itu, penawar racunnya. Baru foto torak itu. Nah, mereka lihat di situ, wah, berubah racun ini. Darah yang keluar dari ginjal tuh hitam kayak kopi itu. Oh, racunnya ya. Kopi. Oh gitu ya. Banyak yang dikeluarin banyak. Iya. termasuk air seninya warnanya. Iya. Air seninya juga udah. Dia senang dokter, soalnya dokternya tuh pulang ke Madiun, begitu masuk ke parkir rumah, dapat telepon, dok, kembali ada yang kritis, balik lagi ke Surabaya, ke sini. Sekarang rasanya gimana? Masih gemeter ya? Sakit semua. Oh rasanya sakit semua ya? Sama mata ini enggak. Masih kabur? Ya. Single. Tadinya saya pakai kacamata silinder tapi enggak terlalu tergantung. Kalau sekarang enggak kelihatan apa-apa. Oh nggak kelihatan? Ya kelihatan tapi Remeng-remeng. Iya. Kalau lihat saya gini nggak jelas ini. Oh, kesarap berarti udah ke atas. Dan informasinya kalau panjangan juga sama Pak, gejalanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Keluarganya yang cerita. Terus yang bartender segala macam ditahan nih? Ini hari ini tadi infonya Pak Wali mau izin dari pihak penyidik. Memang by telepon yang berbeda. Katanya hari ini mau ada rilis dari pihak penyidik Polres sekaligus rekonstruksi. Nah kami sebagai tim kuasa ini kok lucu, tidak ada prosedur surat pemanggilan, undangan untuk mengajukan saksi dan lain sebagainya. Ya tapi kami berusaha kooperatif aja sih. Terkait dengan terduga pelakunya juga sampai kemarin masih belum ada status tahanan ataupun tidur di tahanan sih. Karena efeknya ke Mbak Mitra sendiri. Mbak Mitra pun tadi bilang, Mas aku tak kerja ya Mas ya. Soalnya kan ya wajar lah Pak. Terusnya ibu sekaligus merangkap kepala rumah tangga buat anak-anaknya kan ya kalau tak kerja terus kasihan juga. Tapi dengan kondisi kesehatan begini kami kuasa hukum yang larang Pak. Iya jangan. Istirahat dulu. Terus piye Mas? Kerjanya di mana? Panama. Finance. Restoran itu daerah. Majijungkono restoran. Oh Majijungkono restoran. Ini finance-nya. Oh restoran aja. Sampai detik ini pun Sasa pun tetap ngomong itu oknum. Kita nggak bertanggung jawab itu oknum. Oh bilangnya oknum. Iya Pak tentunya. Loh kok iso oknum lho ya. Wong tempatnya di tempat mereka kok ngawur. Jadi perhatian yang lucu lah buat saya. Alhamdulillah gini. Oh mereka meninggalnya di luar karena mereka minum-minum di luar. Oh, minum. Bahasa-bahasa pelintiran-pelintiran itu. Oh ngomong minum-minum di luar.
Padahal nggak ada minum di luar ya. Lah iya. Semua kok. Datang sehat, pulang sudah kondisi Tepar semua. Sehat. Lah iya. Ya, kami selaku kuasa hukum juga mohon kepada Pak Pejabat, terutama Bapak, mohon dikawal terus Pak. Ini kasus kita berbicara kasus ini kan 11-12 dengan yang di nasional ya. Nasional. Yang bedanya di nasional korbannya 1, ini korbannya 3 jelas meninggal dunia. Yang di nasional itu siapa anu? Yang bisa nida itu. Bisa nida. Ini kan hampir Iya, sama. lah kalau saya bilang. Jadi ini harus menjadi perhatian perhatian publik. Oke. Dan nanti jam mana ya? Seninnya kita tunggu Mas. Siapa Pak? Dari laporan Mas ke tempat saya, nanti langsung kita sudah ke tempat lokasinya ya. Ini juga kami juga. Yang paling pasti adalah kami apa ya, amankan Iya betul. psikis dari saksi mahkota Betul, ini betul. Pak Mitra sendiri. Tapi ya kemana Pak? Itu apa itu? Dari minum itu selang berapa menit atau berapa anu dia anak-anak ketepar itu? Enggak tahu ya. Ya di dalam rangka yang sama ya Pak. Ini dalam satu malam yang sama kan itu langsung tepar. Enggak. Tenggang itu lama enggak waktu habis minum terus lama enggak? 10 menit, 10 menit, 20 menit. Dari yang teman-teman lainnya dari anu Mas. Sambung. Yang masih hidup-hidup itu. Iya, sambung. Enggak selang berapa lama katanya? 15 menit, 10 sampai 15 menit. Langsung sudah tepar. Bukan tepar Pak, jadi gini, ada 9 orang yang minum, itu yang pasti korbannya 4 yang benar-benar fatal. Termasuk 3 yang meninggal dunia sama Mbak Mitra. Yang lain itu hanya gejala Pak Wali. Oh, gejala saja. Memang sama gejalanya, panas sekali sampai dada itu panas. Tenggorokan itu kayak apa ya? Yang saya Kering. produk, kita nggak apa-apa nyebut produk ya. Iya. Kayak ini Postek. Oh, prosek. Jadi Kering. kalau Postek kena tangan itu kan, Gatel. ya kayak begitu. Gatel juga ya? Oh, gatel ya? Panas gatel ya? Ya, perumpamaan seperti itulah, kayak tangan kena Postek itu gatelnya kayak gimana, panasnya kayak gitu mas. Sisa minumannya masih ada ya? Dikuasai sama. Oh, dibawa polisi. Kami sih berharap keadilan buat Pak. Iya. Terutama Mbak Mitra sendiri karena kan beliau juga apa ya? Kita juga nggak tahu organ tubuhnya itu sampai seberapa, apakah permanen, cacat atau bagaimana kita Nggak tahu, karena organ dalam ini masalahnya. Betul, Pak. Kalau organ luar kan ketahuan organ dalam masalahnya. Terus tadi hasil kontrolnya gimana? Sekitar 1 mingguan lagi. Di lab? Iya, harus kencing sama darah. Kencing sama darah labnya ya. Kalau terakhir kemarin sudah aman, tapi tetap nggak bisa. Langsung dilepas ya itu, Pak. Tetap harus ada check up lagi. Oh iya, Cek lagi. harus benar-benar Bersih. clear. Itu pun juga tidak mungkin mengembalikan 100% kan Pak. Ya nggak bisa, kan dalam ya soalnya. Mencampur dari satu. Itu yang memang juga benar Pak Fasa ini kayaknya mentang-mentang mereka besar Ngawur yo. tidak menghargai Lah, iya. kemanusiaan. Takonnya enggak. Tidak sama sekali loh, tapi pasti kan tidak sama sekali. Yang mengatakan saya manajemen pasar, duka cita, apapun lah, Lah, iya. tidak sama sekali. Oh, duka cita juga nggak ada ucapan dari Tidak ada sama kurang sekali. ajar. Tidak ada sama sekali. Jadi seolah ini duka cita kok. Ya, gitu lah kurang lebih. Yang jelas dari prinsipal kami mengatakan tidak ada sama sekali mas. Hari ini rekonstruksi Pak di pasar. Rekonstruksi hari ini. Itu juga lucu juga buat kami karena kok kesannya kayak disegerakan. Nah, secara prinsipal dari saksi-saksi kami termasuk saksi mahkota belum ada proses penyelidikan. Nggak tahu ditakoni, nggak opo lah ya. Tidak ada. Masa aja rekonstruksi. Ya ada apa? Tim saya sedang awal di situ. Sekarang ya. Iya. Kantornya Mas Nani tadi di mana? Di Suradaya nih Pak. Oh, di mana tadi? Iya. Kita ini khusus kasus ini memang boleh ditanya sama pihak keluarga kami sepakat. Saya seniman juga anjirnya Pak. Iya. Kami pro bono Pak. Heeh. Kami tidak membebankan 1 rupiah pun terhadap keluarga Iya. korban atas dasar kemanusiaan. Kita bilang ayo Mbak fight bareng Mbak. Iya, Kita betul. harus gandengan tangan ini atas nama Betul. simpan. Oh. Jadi seperti itu. 9 tim saya bentuk, ya bareng-bareng kayak usut sampai tuntas. Iya, harus itu. Sepakat aja. Enggak sing kurang ajar kan fasanya. Mbok nengok ya opo anu ya pula ya. Monggo ditanya sama keluarga ini mau ada Ucapan apa? duka ya enggak ono sing ngene Tidak apa lah ya. sama sekali. Ucapan duka enggak. Tidak ada.
Adapun personal ya cuma Mbak kita dari saya ini. Tapi si Mbak Lisa ya, jadi salah satu istri almarhum yang bilang ini anunya ini mas, ini anunya keras, ini anunya pasal. Cuman ya personal. Secara resmi datang. Kalau biasanya kalau orang mikir ya Bapak mau izin. Kami atas nama A mengucapkan bela sungkawa biarkan upaya hukum berjalan kan logika demikian Pak, kalau punya etika. Tidak ada sama sekali. Kayak ini tadi Pak ini mitra saya ini tadi Mas saya boleh kerja ya. Oh jadi sih. Kita jadi kayak mau ngelarang bagaimana, nggak ngelarang juga bagaimana. Yang pertimbangan itu Bapak. Yang ini moro-moro takut Pak menizin Bapak. Ibu. Mas kalau aku dipecat dari perusahaan begini aku di mana? Mau ngatur Bapak saya. Nanti kita omongkan. Tapi itu manajemen. Ya ketakutan. Manajemennya. Ya terus dia anak loro ya kan. Ya semua perusahaan bisa ini. Terus yang masih ada perkembangannya saya ya Mas? Ya sekarang alhamdulillah mereka semua pemain yang lain yang ikut minum kondisinya baik ya cuma kadang kayak gitu loh Pak kayak Itu pemain apa aja yang masih hidup? yang saxophone masih Saya sebenarnya meninggal kan? saxophone yang Reza yang meninggal ini bintang tamu Pak. Oh, bintang tamu. Saya nggak jam session lah. Jam. Bintangnya namanya jam session. Tapi si Stefan ya, Stefan pemain asli saxophone-nya masih sehat. Terus Oki ketua bandnya juga masih ada, masih sedikit lah efeknya kayak gitu, kayak gitu. Terus siapa lagi Andri, Mas Dev ya, Mas Dev penyanyi, terus Harja. Masih semua ya? Masih. Tapi ya belum fit betul? Ya. Apa dia juga masih kontrol ke dokter? Enggak. Mereka cuma gelontor minuman aja, air putih. Satu hari yang tadinya 1 liter jadi 2 liter kayak gitu sih. Versinya mereka ya Pak. Oh. Belum ada ini sih, belum ada penanganan khusus kayak itu. Tapi tidak jadi saksi mahkota nanti? Iya. Ya. Saksi mahkotanya dia. Yang benar-benar merasakan yang di rumah sakit sampai ada zat apa itu kan. Yang lain nggak terlalu banyak dia minum? Banyak enggaknya mungkin sama ya. Sama ya? Cuma nggak sampai kolaps seperti sesemua ini. Dia resume medisnya juga ada indikasi metanolnya itu sudah disebutkan di resume medis. Ada ya disebutkan. Kalau yang dari otopsi itu kan masih dikuasai sama penyidik ya. Kita belum dikasih info. Ya, kami sendiri kepinginnya apa ya? Justice for musician ini Pak, jangan sampai kejadian ini menimpa di teman-teman musisi yang lain. Karena kan pertanyaan kami adalah kok bisa zat itu, metanol itu ada di dalam dan bisa dicampurkan dengan kadar tertentu. Saya yakin kadarnya pasti banyak. Masalah kadarnya mungkin lebih penyidik yang ya. Cuman artinya zat itu ada di dalam lokus delikti di situ. Ya, dan dipergunakan atau disalahgunakan kok sampai manajemen tutup mata merasa nggak tahu itu kan lucu ya. Nggak mungkin juga kita anggap dari apa ya ojek-ojek online itu kan pesen ini kan nggak mungkin juga Pak. Kan khusus bagi pengunjung yang di sana. Ya. Mungkin nggak ada yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan? Ibu mungkin apa yang mau disampaikan? Oh iya. Bagaimanapun meskipun kalau dianggap remeh musisi, tapi kalau dilihat kami bekerja untuk orang yang membutuhkan senang-senang. Saya sampai detik ini gaji yang saya main saya tak ambil Pak. Belum diambil ya? Yang waktu main ini nggak usah diambil. Oke lah Pak, nanti kita akan bantu bersama Mas Renadi juga ya. Sama-sama supaya pihak hotel ini benar-benar mereka juga mempunyai suatu kepedulian, kemanusiaan, itu yang penting. Jadi jangan menganggap mereka itu tidak mau tanggung jawab karena itu di tempat mereka dan mereka menempati di sana itu juga atas pemesanan hotel, nggak mungkin manajemen hotel ngundang kan begitu, ngundang pemain band untuk bermain di sana dan menjual minuman, masa nggak dikontrol, masa dibiarkan begitu saja orang kayak yang bukan
terorganisir. Padahal ini kan manajemen terorganisir. Manajemennya sudah manajemen bagus. Parasannya masih panas ya, keluar terus. Emosional. Kita mengingat itu mesti langsung emosional. Itulah kita benar-benar menjaga. Saya bilang sama keluarga, siapapun mau penyidik, mau siapapun mau akses langsung sama mereka harus lewat kuasa hukum. Iyalah. Karena kan psikisnya beliau ini masih belum tertata dengan baik. Oke Mbak, nanti kita tetap akan bergandengan sama Mas Renaldi, percayakan penuh. Kita juga akan bantu sepenuhnya supaya ini tidak dibiarkan begitu saja, dalam arti pihak hotelnya, saya menekankan pada pihak hotelnya bisa bertanggung jawab dalam hal ini. Jangan menganggap ini tidak ada apa-apa, ini ada apa-apa yang sangat juga menjadi perhatian saya juga. Udah nggak pernah kesini lagi, nggak tahu menanyakan kabarnya bagaimana, kondisinya kayak apa, keluarganya itu di sana itu bagaimana, kan begitu harusnya. Jadi Mbak Mitra namanya, Mbak Mitra ini pada saat di rumah sakit dokter menyatakan bahwa darahnya ini sudah tercampur dengan racun yang ada di minuman itu. Nah, racun itu dinamakan hasil pemeriksaan dokter metanol. Pihak Fasa yang kita sayangkan nggak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Artinya dia melihat korban yang sekarang ini masih dalam perawatan dan pengawasan dokter, itu tidak ada sama sekali. Makanya kita mendesak pada Fasa, bila perlu ya toh, itu yang tempat barnya itu ya ditutup, itu harus tutup dulu sementara. Gimana itu? Itu kan hampir sama ini orang pada saat kejadian Mirna cyanida yang ada di Jakarta. Ini bahaya dan sampai sekarang masih geliyang-geliyang ini. Lah kan kebacut ini pihak Fasa menjenguk aja enggak. Jangankan mengasih, menjenguk aja loh enggak. Padahal itu kejadian di tempat mereka. Mereka yang datangkan band, mereka yang mendatangkan hiburan di sana. Kan harusnya bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang dia sebagai pengusaha besar terus nggak mau tahu masalah ini. Ini yang harus kita tegakkan, keadilan ini. Makanya kita sama pengacaranya Mas Renaldi, nanti kita akan sidak ke sana. Kapan jadi sidaknya? Insya Allah dalam minggu depan kita akan sidak lah. Untuk mungkin ada sanksi administratif kepada Fasa dari Pemkot. Pastinya nanti setelah kita sidak, kita akan bisa melihat, kita akan ngajak dinas terkait seperti apa sanksi nanti yang akan kita terapkan.